FPS patah-patah dari Sony Animated Spider-Verse digabung dengan grafiknya arcade dan digabung juga dengan kebrutalan dari animasi Invisible. Dan hadirlah mahakarya film Predator Killer of Killers. Oke kawan, pertama-tama gue minta dulu ke kalian pause video ini, lalu kalian wajib banget nonton dulu film ini. Film ini tersedia di platform streaming Hulu dan juga Disney Plus. Karena gue yakin banget, experience kalian menonton suatu film setelah menonton review ataupun sebelum menonton review, mau itu spoiler ataupun gak spoiler, itu pasti bakal berpengaruh banget. Bakal beda banget experience kalian menonton. Dan ya kalau misalnya kalian gak masalah pengen nonton review gue terlebih dahulu, baru nonton filmnya apakah layak untuk ditonton atau tidak, dan langsung aja gue pengen bahas dari segi plotnya terlebih dahulu. Gue pengen bilang untuk dari segi plot ini bener-bener fresh banget, apalagi untuk franchise-nya si Predator ini. Yang intinya adalah di film ini kalian bakal disuguhin 3 cerita dulu di awal. BTW ini bukan spoiler karena dari synopsisnya aja udah dikasih tahu. Pertama dari ceritanya si Viking, kedua dari feodal Jepang, dan yang ketiga dari Perang Dunia II. Nah, dari ketiga cerita ini nanti kalian akan bertemu karakter dari masing-masing ketiga cerita tersebut. Lalu di akhir, nah ini baru spoiler, 3 karakter ini akan dipertemukan dan akan melawan bos ataupun raja terakhir. Sebenarnya ceritanya dibilang seru-seru amat sih enggak kalau kata gua ya. Cuman yang bikin seru itu adalah pertarungan dari setiap ceritanya tersebut. Kalau kalian suka banget sama cerita yang gak mikir, cuman pengen aksi doang, nah ini ceritanya bener-bener cocok banget. Karena dari ketiga cerita tersebut, bahkan di cerita terakhirnya yang bener-bener spesial menurut gua, itu tuh battle IQ-nya dalam setiap peperangannya itu bener-bener gila coy. Kalian bakal disuguhin koreografi dari 4 cerita yang berbeda. Koreografi pertarungan itu tuh bener-bener wah banget coy. Gue yakin banget buat kalian yang bener-bener suka aksi, bener-bener suka banget sama film ini. Dan terakhir gue pengen bahas dari segi visualnya. Ini film gila banget coy. Gue belakangan ini udah jarang banget nonton film animasi yang bener-bener animasi menurut gue fresh banget coy. Tapi gue pengen ingetin ke kalian kalau misalnya visual dari animasi film ini tuh bener-bener dewasa banget. Bahkan menurut gue dari segi animasi ini wajib 21 plus coy. Karena bener-bener visualnya tuh brutal banget. Di sini kalian nggak bakal dikasih ampun, kalian bakal dikasih adegan darah-darahan, kalian bakal dikasih tonjok-tonjokan yang sampai kelihatan organ dalamnya. Ya mirip-mirip sama animasinya Invisible lah. Terus juga kalau misalnya dari grafis kita lihat nih ya, ini tuh mirip banget sama serial Arcane. Ya karena dari yang gua tahu, produser ataupun sutradara dari film ini menggunakan animator-animator dari film Arcane tersebut. Terus juga film ini tuh menghadirkan FPS yang patah-patah kayak dari film Sony Animated Spider-Verse. Ya kayak film Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Spider-Man Across the Spider-Verse. Tapi yang banyak orang keluhkan di sini itu adalah mereka ngerasa nggak cocok kalau misalnya FPS patah-patah itu masuk di dalam animasi ini karena grafiknya kayak grafiknya si Arcane itu. Oke, ini opini gue pribadi ya, bener-bener gue pribadi banget nih. Kalau misalnya dalam film Sony Animated Spider-Verse itu kan dikasih FPS yang patah-patah supaya kelihatan kalau misalnya itu adalah film komik. Jadi gambaran kartunisnya, gerakannya itu ya kayak seakan-akan kita baca komik berjalan. Ya seakan-akan kita kayak ngelihat film komik berjalan. Nah sedangkan untuk Arcane ini banyak orang yang ngerasa nggak cocok. Tapi kalau menurut gua setidaknya ini memberikan suatu yang fresh. Dan juga kalau misalnya di gua pribadi itu cocok karena gua bener-bener monoton banget ngelihat animasi-animasi yang bertebaran belakangan ini. Apalagi kalau misalnya ngelihat grafik-grafiknya Pixar ataupun Disney zaman sekarang itu gua udah enggak banget. Nah kalau misalnya Spider-Man Animated Spider-Verse itu kan dia biar kerasa komiknya ya, biar kerasa kita tuh kayak nonton film komik. Nah kalau misalnya di film ini gua ngelihat grafisnya itu walaupun mirip Arcane, tapi ini tuh mirip juga sama kayak lukisan air. Ya ini gua kasih contoh gambar-gambarnya, lukisan-lukisan air itu seperti apa sih? Nah justru film Predator ini gua ngelihat pertama kali tuh nggak mirip sama Arcane, gua tuh baru ngeh
Setelah nonton secara keseluruhan, kok kayak mirip apa ya? Oh, ternyata mirip kayak serialnya Arcane. Tapi di awal gue tuh mikir kalau misalnya grafiknya itu kayak grafik lukisan air. Nah, ditambah dengan FPS yang patah-patah, jadinya seakan-akan frame-nya itu per detiknya itu bener-bener dilukis pakai tinta air, coy. Tapi gua rasa juga deh kalau misalnya film ini tuh diproduksi pakai 3D animasi. Ya, jadi mereka tuh menganimasikannya secara 3D itu kalau misalnya yang dari gua lihat ya. Terus itu grafisnya baru dibuat kayak lukisan air, atau mungkin kalian lebih kenalnya sama grafisnya film Arcane, baru di-convert menjadi 12 FPS. Itu yang gua rasa. Makanya di beberapa bagian itu artikulasinya kelihatan jelas banget, jadi kayak bukan gambaran per detik. Dan yang pertanyaan terakhir, apakah kalian bisa menonton film ini kalau misalnya kalian nggak nonton film Predator sebelumnya? Jawabannya adalah bisa. Walaupun film ini nanti bakal ada hubungannya sama film Prey. Jadi film ini bakal ngebangun cerita untuk film Prey selanjutnya. Nah, kenapa gue bilang kalian bisa banget nonton film ini? Ya karena gue sendiri nggak nonton film Prey itu, coy. Jadi di akhir cerita nanti kalian bakal ngeliat ada karakter dari film Prey. Tapi kalau misalnya gue sendiri yang nggak ada masalah, karena itu emang bener-bener cuma di bagian akhirnya doang. Dan gue sendiri kalau misalnya untuk film Predator sebelumnya itu gue bener-bener lupa sama alur ceritanya. Yang gue tahu intinya Predator ini adalah mereka tuh harus berburu supaya mereka bisa mendapatkan sebuah trofi, mendapatkan sebuah penghargaan, mendapatkan sebuah pengakuan. Udah sesimpel itu dong yang gue tahu dari serial Predator ini. Dan gue nonton ini biar bener kayak otak gue kosong aja, nggak tahu apa-apa. Dan ternyata memang sebagus itu, coy. Gue bener-bener rekomendasiin buat kalian, tapi inget kayaknya ini tuh film 18 tahun ke atas, banyak adegan-adegan berdarahnya. Dan kalau misalnya dari segi cerita ini unik banget, apalagi untuk serial Predator. Oke, secara keseluruhan gue seneng banget sama film ini. Dan ya gue bener-bener ngerekomendasiin kalian buat nonton film ini sekarang juga.